Lahir sebagai anak pertama membuatku sadar kalau pola pikirku itu berbeda dengan adikku. Hal ini aku sadari ketika aku banyak ngobrol dan berbincang dengan sepupu-sepupuku yang juga anak pertama, dan kami semua memiliki kesamaan gitu. Ini juga baru aku sadar ya. Kami semua itu yang sama-sama anak sulung ini memiliki pemikiran kalau kami itu nggak pernah mikir untuk diri kami sendiri. Kami selalu mikir untuk adik dan keluarga gitu. Ini mungkin hal yang nggak relate ya untuk yang bukan anak sulung gitu. Tapi nggak tahu juga gitu, karena aku ngerasanya gitu. Di keluarga besarku sendiri yang anak-anak pertama itu biasanya kalau diajak ngobrol gitu kan, mereka tuh nggak pernah lepas dari kata-kata nanti setelah punya uang, nanti setelah karirnya bagus bakal ke keluarga, bakal biayai adik gitu. Seenggaknya pemikiran untuk hustle dan berjuang demi orang lain, bukan demi diri sendiri ya. Jadi berjuang itu demi orang lain tuh terlihat lebih mencolok daripada adik-adiknya gitu. Ya mungkin ini nggak tahu ini sih faktor biologis atau faktor genetis atau apa gitu. Tapi yang aku sadari anak-anak pertama memang seperti diberkahi pemikiran untuk tidak memikirkan dirinya sendiri. Seperti ada rasa lega ketika kita bisa memberi keluarga atau adik-adik kita gitu. Contohnya di aku sendiri gitu. Mungkin aku sekarang belum sukses. Aku belum bisa mewujudkan apa kemauan orang tuaku. Tapi setidaknya dengan uang yang aku miliki sekarang, yang juga sebenarnya kecil, amat sangat kecil untuk bertahan hidup. Tapi ketika aku bisa menyisihkan sebagian untuk adik dan orang tuaku, itu tuh menjadi ada rasa bahagia yang nggak bisa dijelaskan gitu. Rasanya itu lebih mending kita memberikan uang kita ke keluarga dan saudara kita daripada ke diri kita sendiri gitu. Gak apa-apa kita makannya sehari cuma sekali, tapi setiap bulan kita bisa ngebantu perekonomian keluarga. Itu tuh pemikiran yang kayaknya nggak dimiliki oleh semua orang sih. Atau mungkin aku bias. Sebenarnya ini bukan permasalahan anak sulung atau anak bungsu, tapi ini permasalahan ekonomi keluarga aja. Karena ada juga argumen gitu yang bilang, enggak kok, aku anak terakhir, tapi aku yang mikir ekonomi keluarga gitu. Ada juga, aku nggak menyalahkan itu, tapi ini kan pengalamanku aja ya. Karena sebagai anak sulung tuh kita dibebani banyak hal. Kita diekspektasikan untuk membawa nama besar keluarga dan menjadi kebanggaan dari keluarga gitu. Apalagi aku sendiri, aku anak pertama dan cucu pertama dari keluarga Batak. Kalian bisa bayangkan sebesar apa ekspektasi keluarga besarku terhadap aku gitu. Sementara aku sendiri dari kecil bisa dibilang selalu diarahkan. Aku tidak bisa bebas untuk memilih karirku. Jadi dari kecil aku itu selalu diarahkan untuk lagi-lagi jadi pegawai negeri, jadi BUMN gitu. Tidak ada pilihan karir lain. Jadi sekarang yang stuck di kepalaku itu pekerjaan selain pegawai negeri dan BUMN itu bukan pekerjaan yang jelas lah gitu. Karena dari kecil didoktrinnya sudah seperti itu. Dan perlahan-lahan aku mulai mencoba merubah pola pikir itu, karena kalau aku tetap berada di pola pikir yang kayak gitu, bisa-bisa aku jadi stres. Kalau aku nggak menjadi apa yang diimpikan oleh orang tua aku gitu, bisa-bisa aku bunuh diri nanti kalau aku kayak gitu. Tapi di luar semua itu, memang as a general, anak pertama memang selalu menjadi harapan besar dari keluarga. Diharapkan bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya, contoh untuk
orang lain, jadi kebanggaan keluarga. Jadi sedari kecil kita sudah diekspektasikan untuk jangan gagal gitu. Hal yang paling aku rasakan saat menjadi anak pertama itu adalah jangan gagal. Karena bagiku sendiri kegagalan itu adalah sebuah aib. Dari kecil tuh aku dari SD tuh selalu masuk 10 besar. Bahkan dari SD sampai SMA aku nggak pernah keluar dari SD sampai SMP. Dari SD sampai SMP aku nggak pernah keluar dari 10 besar. Maksudnya secara akademik bagus, bahkan kuliah pun akademik sebenarnya bagus gitu. Jadi aku berharap ketika akademisku bagus, aku bisa mendapat karir yang oke. Ternyata seiring berjalannya waktu, karena aku tinggal di Indonesia yang akademik jelek pun bisa sukses gitu ya. Ya bukan maksudnya menyalahkan orang yang akademiknya buruk terus nggak bisa sukses, bukan. Maksudnya ternyata ada hal-hal yang lebih kompleks dari itu. Ternyata aku harus bisa membangun relasi, dan yang itu aku sangat jelek. Aku nggak bisa membangun relasi yang panjang gitu dengan teman-temanku gitu. Dan beban untuk tidak boleh gagal ini menjadi momok bagiku sih sampai sekarang. Makanya aku sekarang sedang overthinking dengan hidupku, dengan kelangsungan karirku. Bagaimana kalau aku tidak bisa mendapat pekerjaan yang dimaui orang tua. Dan bisa dibilang aku lumayan depresi sih sebenarnya, karena ada beban itu kan. Seakan-akan semua keluarga tuh naruh pressure-nya ke aku gitu. Apalagi waktu aku lulus kuliah dengan IPK cum laude, itu keluarga tuh udah ini pinter, ini anaknya nih, ini pasti sukses, ini nanti tahun ini jadi segini, ini nanti jadi gini. Aku kayak gak enak gitu punya tekanan seperti itu, diekspektasikan. Karena aku tipe orang yang ya udah jalani aja dulu gitu. Setelah ini maksudnya ini pemikiran yang aku dapatkan setelah melewati proses ini ya. Karena sebelumnya aku mesti menjadi orang yang pokoknya tahun segini harus ini, nanti 5 tahun lagi ini, 10 tahun lagi ini, terus nanti khayalannya suka nggak logis lah gitu, terlalu banyak berkhayal gitu. Sekarang ya yang logis-logis aja, kerjaan apa aja yang ada ya itu yang diambil. Aku nggak terlalu mikirkan lagi tuh kayak masa kerjaan kayak gini ya, ini nanti masalah kerjaan nanti aku buat di video yang lainnya, dimana kita sering mendengar orang tuh merendahkan sebuah profesi. Itu aku menjijikkan banget sih, itu aku nggak suka banget sih. Seakan-akan bekerja itu cuma di depan komputer, duduk di ruangan ber-AC, pergi jam 9, pulang jam 5. Itu kerjaan. Orang-orang yang kerja di mall, yang jadi waiters, yang jadi penjaga gudang, pemasok barang, itu seakan-akan bukan kerjaan. And I hate it so much ketika orang-orang yang dikatakan teredukasi ini mulai merendahkan pekerjaan orang lain gitu. Karena bagiku manusia itu egaliter ya, secara lahiriahnya gitu, sama. Cuman bukan pemikiran, sistem yang membuat mereka jadi kayak sekarang. Oke, itu out of topic. Kembali ke anak sulung tadi, ya aku cuman mau cerita aja sih soal tekanan yang ku hadapi sebagai anak sulung, dimana ekspektasi keluarga itu sangat besar terhadap kita yang akhirnya membebani aku sendiri gitu. Mungkin dari kalian yang anak sulung juga bisa berbagi cerita di kolom komentar. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian mendapat pressure seperti itu gitu? Apakah kalian bisa mendeliver dengan bagus perasaan kalian? Dan mungkin kita bisa berbagi cerita gitu. Karena kalau di aku sendiri, aku udah di tahap yang
nggak tahu ya gimana ya bilangnya. Udah mau dibilang ikhlas, belum ikhlas juga sebenarnya. Bukan ikhlas sih, udah nerima, apa ya istilahnya, dan nerima aja gitu. Bukan menepis ya, bukan melawan, tapi ya udah, semua yang masuk itu ya udah aku iyakan aja gitu. Karena aku sekarang berprinsip tiap orang jalannya beda-beda, tiap orang cerita hidupnya beda-beda. Kita nggak bisa masang satu standar ke semua orang. Tiap orang mulainya beda, standarnya beda, kehidupannya beda, pola hidupnya beda, genetiknya beda. Jadi ya seperti itu kurang lebihnya. Aku ngomong apa sih ya, pokoknya tetap semangat untuk kita anak-anak sulung, anak pertama, harapan keluarga. Semoga apapun yang kita kerjakan dan kita usahakan dapat menjadi kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih.